Halo semua, ya jadi sebenarnya saya mau bahas untuk video kali ini tuh cara ngebuat mapping tuh seperti ini tuh gimana gitu, step by stepnya ya teman-teman ya. Cuma karena ini memang dikhususkan untuk learning center ya, jadi saya mau bahas lebih detail lagi ya. Apa sih, gimana sih cara kita tarik trend line, kemudian cara kita nentuin trennya kecil-kecil itu gimana ya, terus cara lihatnya itu gimana. Nah ini saya mau bahas lebih detail khusus untuk learning center. Nah ini saya sudah nyediain form yang kosong teman-teman. Ya terutama kemarin saya lihat ada dari Pak Ivan ya, dia ada tanya mengenai penggambaran trendline yang benar gitu, dan saya lihat juga untuk kalian juga ya yang di learning center itu udah cukup bagus perkembangannya ya, terutama di bagian tugas chart ini teman-teman gitu. Ya ini tugas chart ya, memang dikhususkan untuk kalian ya supaya kalian bisa terus leveling up gitu. Fungsinya apa? Ya karena ini kan trading memang gimana ya, punya banyak pandangan dan POV ya gitu ya. Cuma nggak ada salahnya kita mempelajarin beberapa teknik yang memang potensial, yang memang bisa memberi kita profit yang cukup konsisten juga ke depannya. Toh nanti kan ini tekniknya juga ketika kalian kuasain ya buat kalian juga gitu teman-teman ya, gitu untuk jangka panjangnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, jadi kalau kalian masih bingung nih ya, step by stepnya apa sih kira-kira sebelum kita membuat suatu outlook. Oke, kita lihat dulu di sini outlooknya itu kita mau buat untuk apa gitu. Apakah kita mau buat untuk intraday, kita mau buat untuk big view ya. Big view itu berarti untuk 1 minggu ya. Kalau intraday itu berarti untuk harian. Nah kalian harus tentuin dulu, gue mau buat outlooknya itu di fungsinya itu untuk apa, kegunaannya untuk apa. Nah ini kalian biasa menyesuaikan dengan cara trading kalian juga ya. Kalian tradingnya tuh biasa tuh kecenderungan tuh bagaimana gitu teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau bahas secara general aja ya supaya kalian punya pandangan, nanti kalian tinggal sesuaikan aja gitu. Kalau untuk intraday ya, intraday kalian bisa mulai ya dari 1 jam ya, mulai dari 1 jam turun sampai 5 menit gitu. Ini untuk intraday ya. Tapi kalau misalkan ya boleh kadang-kadang kalian intip 4 jam ya untuk movementnya ya, big movement ya teman-teman gitu. Tapi kalau kalian cari big view ya dalam kurung 1 mingguan ya, 1 mingguan kalian analisa TF daily ya sampai 4H gitu. Oke. Oh sorry, ini intraday ada sedikit koreksi, 1 jam sampai 15 menit. Ya ini kalian boleh ambil ya untuk mappingnya gitu. Sedangkan kalau kalian mau lihat big view itu kalian bisa ambil yang kurang lebih ya, tarik kira-kira 3 sampai 6 hari, 3 sampai 5 hari lah gitu ya. Nah, kalian boleh ambil yang bagian TF daily sama 4 jam gitu ya. Biasa daily sih malah bisa semingguan lebih gitu, bisa kadang 2 mingguan ya, tergantung dari movement market itu sendiri gitu. Tapi penting ya, mungkin seminggu 2 kali kita perlu cek si 4 jam sama daily ini ya. Fungsinya apa? Supaya kita tahu dulu nih posisi angka ya, level saat ini tuh apa yang memang lagi di retest oleh daily-nya itu sendiri gitu teman-teman. Nah ini yang perlu kita ketahuin ya. Kenapa daily sama 4 jam itu selalu dijadikan sebagai higher time frame? Karena 4 jam itu kan sama dengan 6 candle 8 candle ya untuk hitungan daily-nya dia gitu. Nah, sekarang 4 jam itu yang dalam paling mendekatin gitu untuk hitungan daily. Makanya kita pakai 4 jam sebagai patokan paling rendah untuk big view untuk 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Nah, kemudian ya untuk daily sendiri, kalau kalian lihat di sini posisinya. Nah, ini kan ada height sama low. Inilah nih low-nya ya. Ini height-nya. Berarti kan sebenarnya posisinya itu ya. Di sini ya ini sideways. Oke, ini sideways. Dia breakout. Ya berarti ini swing height ya, ini swing height lagi, swing low, swing height lagi, swing low lagi, swing height lagi, swing low lagi. Ini dan lagi ngebentuk swing height baru gitu ya. Tapi yang perlu kita lihat juga primary trendnya di mana gitu. Primary trendnya itu artinya tren secara keseluruhan gitu teman-teman. Primary trend ya adalah
gerak harga secara keseluruhan gitu. Jadi totally ya, secara jangka panjang dia kemana sih? Nah kalau ini kan kalian udah tahu gitu ya. Kalau gold itu primary trendnya adalah uptrend gitu teman-teman. Berarti secara keseluruhan ya, untuk movement dari gold ini adalah naik. Ya, ini juga sudah sering kita bahas lah di grup. Hakikatnya, pada hakikatnya gold itu selalu naik. Dan yang kecil-kecil seperti ini ya, ini adalah tren koreksinya dia gitu teman-teman. Oke. Nah dari sini kita udah tahu kalau misalkan in case kita mau sell ya, berarti kita sellnya tuh jangan terlalu ngarepin turun banyak gitu, tapi kita harus agak waspada juga, dan kita harus cukup juga untuk sellnya gitu. Nah ini kita perlu lihat key level dari time frame besar. Biasa key level itu adanya di time frame besar gitu teman-teman. Catatan lagi ya, key level adanya di TF besar. Contohnya ada di mana? Daily ya, dan 4H. Nah ini banyak key levelnya dia gitu teman-teman. Contoh yang jadiin key level ya, paling sederhana itu sebenarnya pengertian dari key level adalah level yang bisa menentukan ya, atau jadi penentu ya arah market selanjutnya bagaimana. Nah itu penjelasan sederhananya. Contohnya ini. Misalkan contoh ya, ini ada resisten kalau kalian perhatikan ya. Ini ada resisten. Oke, ini resisten ya. Ini resisten gitu. Yang warna biru ini resisten. Di breakout oleh market gitu. Ini di breakout sama market. Oke. Nah, kemudian dari resisten ini dia menghasilkan apa? Support kan. Ini berarti kan resisten berubah jadi support gitu. Nah, kita ambil yang mana? Kalian bisa ambil di sini atau ambil breakout levelnya dia gitu. Kalau ambil breakout level, nah di sini itu ada FVG gitu loh. Jadi daily pun ada FVG-nya. FVG mana? FVG itu ini gitu. Nah ini begitu dia kena FVG, dia naik dari 2963 sampai 3500 gitu teman-teman. Inilah yang disebut sebagai key level gitu. Jadi level yang memantulkan suatu harga, dan pantulan itu nggak main-main gitu. Maksudnya bisa sampai ribuan pip gitu. Itu adalah arti dari key level gitu. Nah kemudian ada lagi nggak key level di sekitar sini? Nah key level itu ada lagi, itu di sini. Oke. Nah ini key level gitu. Ini key level. Ini key level lagi. Ya. Kenapa? Konsepnya sama ya. Konsepnya sama seperti yang di sini gitu. Ini resisten, oke. Ini breakout, ini retest. Jadi resisten ini berubah jadi supportnya dia. Ini mantul ya, atau rebound ya bahasanya gitu. Dari 3100 ya, 3130 lah anggapan, sampai saat ini 3327 gitu. Nah, itu yang disebut dengan key level gitu teman-teman. Biasanya pada saat breakout seperti ini tuh menciptakan yang namanya kalau saya sebut FVG ya, kita juga sering sebut di sini FVG. Lihat ya. Setiap dia ada FVG ya, ini FVG juga. Ini kita sebutnya FVG ya. Kemudian di sini kita disebutnya FVG juga gitu. FVG itu yang tengah-tengah. Jadi misalkan ada 3 candle ya. Ini 3 candle. Oke. Sorry, biar lebih rapi aja sih ini ya. Nah ada 3 candle, ambil yang candle tengahnya gitu. Nah ini sebutannya adalah fair value gap. Itu kita ambil yang bagian kosongnya gitu. Biasa harga memang cenderung untuk pullback ya, atau rebound ya di level harga ini juga sama kan, konsepnya sama gitu. Oke, jadi itu namanya key level. Jadi kita tentuin dulu, oh ya hari ini key level di mana? Kira-kira ya ini yang saya bilang ya. Pentingnya kita melihat time frame daily atau 4 jam seminggu ya minimal 1 kali lah gitu, jangan sampai nggak dilihat, supaya kita bisa tahu ya posisi harga saat ini untuk time frame besarnya tuh di mana gitu. Karena dengan kita ketahui begini ya, kita tahu gitu oh arah harga tuh maunya kemana secara daily. Primary trendnya tuh dari gimana gitu. Jangan kita cuma terfokus dengan time frame kecil di bawah 1 jam gitu. Karena kalau kita lihat di bawah 1 jam atau paling kecil 1 jam, kita tahu di sini oh ini posisi harganya ya lagi downtrend
ya posisinya gitu. Kalau kita lihat maksudnya kayak lihat time frame kecil ya. Kenapa? Karena kita cuma terfokus dengan terms yang ada di sini gitu. Kita coba fokus di sini. Nah, terus begini kita tahunya naik dan kita tahunya ini lagi posisi sideways. Padahal kalau kita lihat di time frame besar ya, contoh kayak di 5 satu daily ini ya, kelihatan kalau sebenarnya harga ini tuh ya lagi posisi naik tuh. Oke. Nah, ini bahkan potensi jadi bullish flag gitu untuk daily-nya dia gitu. Nah, sekarang kita mau masuk mengenai tarik menarik garis trend line. Oke, di daily sendiri kita lihat bahwa sini ada terbentuk trend ya, sini ya. Trend turun ya. Ini kita sebut sebagai minor trend ya. Ini minor trend. Ini primary trend. Ya. Jadi setiap dia naik ya, ini primary trend, setiap dia turun itu adalah minor trend gitu. Nah, posisinya kita lagi naik nih ya, harga emas gitu. Berarti dia posisi LTF-nya pun mengikuti major trendnya dia gitu. Berarti posisinya kita mau gambar trend line supaya kita bisa tahu patokannya di mana sih gitu ya. Kita turun dulu ke 4 jam karena kita mau gambar yang current trend ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada yang namanya height ya. Terus ini juga ada yang namanya height, swing height ya di sini. Oke, terus ini juga ada yang namanya swing low ya. Nah, ini juga ada swing low gitu. Jadi ada kita tandain paling maksimal ya, tandain swing height dan swing low ya, paling minimal, bukan maksimal tapi minimal 2 poin gitu. Kalau 2 poin ini terbentuk atas bawah itu berarti kita udah bisa buat trend line gitu. Kenapa? Karena kita coba butuh 2 poin ini gitu. Nanti selebihnya harga akan menyesuaikan gitu. In case harga nanti dia mau ke sini baru dia turun ya, atau dia begini mau turun lagi gitu ya, itu ya nggak apa-apa, terserah market gitu. Yang penting kalau kita mau menentukan suatu trend ya, terutama kalau kita pakai trend line, kita harus punya 2 poin utama ini gitu ya. Berarti kita tarik dari mana? Dari ujung ya, dari sumbu ya, sumbu nih sampai ketemu sumbu lagi gitu. Sama halnya seperti yang di bawah sini gitu. Ini ketemu ini, sumbu ketemu sumbu gitu. Nah, ini masuknya apa? Ini masuknya adalah channeling harga gitu teman-teman. Nah, ini masuknya channeling harga di mana kalau kita perhatikan ya, untuk poin ya ketiga, kemudian poin keempat memang agak keluar dari garis ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini candlenya dia, body candlenya ya, body candlenya itu nggak closing ya di bawah garis ya. Artinya dia respect ke trend ini, berarti trend lainnya ini valid gitu teman-teman. Kalau kalian bilang bang ini kayaknya channeling ya, channeling betul, ini channeling, tapi kalau di teori di buku channeling kan harusnya kan rapi ya gitu ya, maksudnya kayak gini harus benar-benar seimbang gitu kan. Kalau ini kan enggak tuh, kayak ada sedikit melenceng dikit lah ya gitu. Nah, ini nggak apa-apa, ini emang praktek di lapangan tuh adanya begini gitu loh, nggak ada yang sebagusnya teori atau di buku gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pahamin ya, ini nggak akan ngeh, karena ini kalian akan anggapnya bukan channeling, karena partnya bagian belakang dengan bagian depan ini tuh agak beda gitu gedeannya gitu. Padahal ini channeling harga gitu. Nah, kalau begini kan dari daily kita ke 4 jam kita tahu, oh ya ini adalah support kuatnya dia, FVG-nya dia gitu teman-teman. Nanti in case dia breakout ya, nah ini kan juga dari area itu ya, supportnya dia. In case dia breakout di bawah 3.200 ya, ini ada supportnya dia. Nah, di bawah 3.150 atau di bawah 3.100 dia baru benar-benar turun untuk retest lagi kemana. Nah, di sini masih ada FVG ya. Nah, ini jadi potensi zone retestnya dia. Ini ada 2 FVG. FVG atas, FVG bawah gitu. Tergantung nanti market mau ngambil yang mana gitu, teman-teman. Ini kan time frame 4 jam. Jadi ya let's see lah nanti harganya mau gimana gitu. Sama ini ada FVG lagi gitu. Itu di 33 berapa? 309 ya, 3039, 3013 gitu. Ini masih ada FVG 1 di sini. Ini 4 jam.
Oke, kemudian ya ini udah dipakai, aku ini udah dipakai FVG gitu. Nah kemudian di sini ada FVG cuma udah dipakai, jadi kalian harus agak hati-hati. Cuma tadi saya ada lihat posisinya di sini ada satu FVG masih fresh ya, mungkin kalian bisa kita bisa mantau di sini untuk malam ini gitu. Jangan yang wholesale ya, soalnya ini dia break trendline. Cuma kalau secara struktur di 4 jam ya, kalau kita ngomong struktur 4 jam ya kan begini ya kan. Nah, selama dia belum break yang atas ini nih, coba dia break yang atas ini, sebenarnya masih bisa ada harapan ya untuk mantul ke bawah lagi gitu ya. Ini kalau kita lihat ya dari sini ya gitu, ini berarti ini resisten struktur harga ya. Nah ini resisten struktur harga gitu. Ini swing height, ini swing low, swing height, swing low ya. Nah ini lagi dibentuk nih swing heightnya. Apakah dia akan membentuk sampai sini? Ini kan ada resisten nih ya. Cuma ini ada sweep ya, ini pasti potensi di sweep sama dia gitu. Saya potensi di sweep ya, cuma mungkin ya kalau dia mau nge-sweep pun ya mentok-mentok sampai sini FVG ini gitu, kakinya gitu teman-teman. FVG ini FVG 1 jam ya ini. Afternya dia turun gitu. Kalau misalkan dengan catatan dia nggak ngebreak dari resisten struktur harga ini gitu. Ini ada resisten sebenarnya, ini ada supply juga di sini. Ini current resisten untuk saat ini, patokannya ini ya. Ini ada candle order block di sini gitu teman-teman. Oke lanjut. Nah posisinya ya ini kalau kita mau ngambil chance ya untuk ini kan 1, 2 ya, ini masih posisi uptrend sih sebenarnya. Ini kan posisi di uptrend nih gitu ya. Nah ini dia belum ngebentuk nih, dia belum ngebentuk swing height baru. Jadi swing low yang ini ya, swing low yang ini itu belum valid gitu, sampai apa, sampai dia ada ngebentuk swing height yang baru, closing candle di atas ini. Nah di atas ini ya, di atas 3338 gitu, baru kita anggap ini swing height yang valid. Tapi swing height ini nggak akan valid ya, ini kalau candle nggak ada yang closing di atas 3338. Swing high, swing low valid jika ada closing candle di atas 338 gitu. Swing low yang ini. Berarti kalau misalkan belum valid, berarti tetap swing low-nya yang ini ya teman-teman ya. Swing low yang di bawah sini gitu. Cuma kalau ini saya maunya kalian nunggu di sini nantinya. Nah, ini ada FVG kecil juga di sini di 4 jam sama 1 jam ya. Sini ada, kalau 1 jam sih sampai sini doang. Pendek sih porosnya. Nah, ini 3204 ya sampai 3195. Ini FVG 1 jam. Gitu. Kemudian ini reject ya. Mungkin kalau dia reject ini kita lihat sebenarnya sini ada zona. Ini sepeda zona, kalian boleh pantau ada sedikit zona ya. Tapi nggak tahu nyampe nggak nih. FVG 1 jam. Jadi kalau udah ada break FVG ini, dia ada potensi turun di atas lagi ke sini gitu. Ya, FVG ini di break, no rejection ya. Dia retas lagi ke sini, swing low-nya dia. Dan ini ada potensi di breakout juga. Soalnya ini kan jalurnya dia juga di sini. Nah ini nih, nah ini di bawah ini dia turun lanjut. Yang pertama dia ngambil, sebenarnya di bawah ini banyak FVG sebenarnya gitu, ya. Kalau kita jabarkan di 1 hours ya, ini ada FVG, ini ada FVG ya. Kemudian sini ada FVG lagi, ini belum diambil juga FVG-nya ya. Ada 2 ya, ada 2 FVG yang belum diambil 1 jam media. Bahkan di bawah lagi ada 3 tuh ya, banyak sebenarnya FVG-nya dia. Tapi ini kalian scalping buy aja ya kalau ada tengah ya. Maksudnya dapat 32 poin bungkus, 32 poin bungkus gitu. Jangan kalau kalian mau hold tuh ya pakai BE aja atau close house gitu teman-teman.
Oke, ini VJV ini kita boleh mantau yang jadi potential buy, ini yang terdekat yang ini gitu. Kemudian kalau sell sih belum ada ya, karena sell habis sih. Ini ada liquidity nih. Ini yang saya takutkan ya, ini ada liquidity, ada liquidity. Nah, takutnya dia sweep dulu liquidity ini ke atas. Nah, mendingan nunggu di FVG 1 hour ini gitu teman-teman. Oke. Kalau ini ini versi yang lain. Kalau yang tadi kan yang saya kirim barusan itu di learning ya. Ini versi yang publiknya yang di daily outlook ini. Nah, kalau ini nanti saya kirim lagi versi learning untuk kalian ya teman-teman. Oke. Jadi thank you dengan sudah nonton ya. Kalau kalian masih bingung-bingung ya, nonton dulu video ini ya. Mungkin kalian pahamin dulu. Ini saya udah jelasin dengan bahasa yang sesederhana mungkin ya. Kalau masih bingung juga kalian boleh tanyakan di kolom diskusi. Oke, nanti ada tugas-tugas chart, jangan lupa dikerjakan juga ya. Thank you.